Badan Gizi dalami kasus MBG terkontaminasi. Begal sadis di Medan ditangkap polisi. Ribuan warga saksikan gebiar budaya Deli Serdang. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syahpurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali informasi dari Medan, saudara. Pasca temuan cacing pada menu makanan bergizi gratis di SMA Negeri 6 Medan, Badan Gizi Nasional Sumatera Utara masih mendalami temuan tersebut. Inilah rekaman video saat pembagian menu makanan bergizi gratis MBG di sekolah SMA Negeri 6 Medan pada hari Jumat pekan kemarin. Dalam video menunjukkan adanya kontaminasi pada menu MBG berupa cacing yang masih hidup. Menu ini disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kota Matsum 1 yang baru beroperasi sekitar 2 minggu lalu. Kepala BGN Regional Sumatera Utara Agung Kurniawan menyatakan tim SPPG telah melakukan kegiatan sesuai standar. Timnya telah melakukan pemeriksaan ke SPPG dan belum ditemukan kelalaian petugas. Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan dari mana sumber kontaminasi cacing. Sekarang ini kita sedang mendalami bagaimana dan dari mana itu bisa terjadi. Kalau saya lihat tadi sepanjang proses di dapur, saya sudah lihat ya, alhamdulillah mereka melaksanakan sesuai dengan standarnya. Mereka melaksanakan kegiatan double checking ketika pemorsian. Begitu. Jadi ini kita akan sampaikan ke sekolah dan kita mau cek apa yang terjadi di sekolah. Program MBG masih berjalan lancar di SMA Negeri 6 Medan. Masyarakat berharap agar program ini tidak menjadi kekhawatiran. Seperti yang disampaikan Badan Gizi Nasional yang menyebut dari total kasus keracunan pangan di Indonesia, 48% disebabkan program makan bergizi gratis. Ruganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang oknum DPRK Simelu Aceh diduga mengkonsumsi narkoba saat terjaring razia di salah satu tempat hiburan malam. Wakil rakyat ini diperiksa personel Ditres Narkoba Polda Sumut. Ini adalah rekaman video amatir yang direkam polisi saat menggelar razia di salah satu tempat hiburan malam yang ada di pusat kota Medan. Dari 37 orang yang dites urin, 1 diantaranya terindikasi sebagai pengguna narkoba usai urinnya dinyatakan positif. Belakangan, pengunjung yang diduga positif narkoba adalah AS, seorang oknum DPRK Simelu Aceh. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan mengungkapkan pihaknya sama sekali tidak mengetahui yang bersangkutan merupakan anggota dewan. Sebab dari identitas yang diserahkan kepada polisi tertera jika AS berstatus sebagai wira swasta. Dari hasil pemeriksaan, AS mengaku mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi sebanyak setengah butir. Hal inilah yang menyebabkan urin AS positif narkoba. AS pun kemudian diserahkan ke tempat rehabilitasi untuk dilakukan proses penyembuhan. Sesuai aturan yang berlaku, pengguna narkoba tidak dipenjara melainkan direhabilitasi. Kami melakukan pemeriksaan cek urin terhadap 37 pengunjung yang diduga mengkonsumsi apakah alkohol maupun psikotropika, dan hasilnya 36 negatif dan 1 positif atas nama AS. Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Andi Arisandi bilang pihaknya kini tengah menyelidiki asal-usul narkoba yang dikonsumsi AS.
Pemeriksaan awal, AS mengaku mengkonsumsi narkoba sebelum tiba di tempat hiburan malam yang dirazia polisi. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, dua kepala dinas pemerintah Kota Medan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana kegiatan Medan Fashion Festival 2024. Dalam kasus ini kerugian negara diperkirakan 1 miliar rupiah lebih. Kejaksaan Negeri Medan menetapkan 3 orang tersangka dugaan korupsi dana kegiatan Medan Fashion Festival 2024. 2 diantaranya merupakan kepala dinas di pemerintah Kota Medan. Masing-masing Beni Iskandar Nasution yang menjabat Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, serta Kepala Dinas Perhubungan Erwin Saleh. Satu tersangka lainnya merupakan rekanan sebagai pelaksana kegiatan berinisial MH yang menjabat Direktur CV Global Mandiri. Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Fajar Syaputra, mengatakan nilai anggaran kegiatan ini sebesar 4,8 miliar rupiah. Yang dalam pelaksanaannya ada pembayaran yang tidak sesuai aturan sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 1 miliar lebih. Pagu anggaran itu sebesar 4,8 miliar. 4,8 miliar. Nah, kemarin sudah dilakukan penghitungan mulai dari tahap penyelidikan, dan tahap penyidikan kita ekspos bersama dengan Inspektorat Kota Medan. Didapat nilai kerugian itu sebesar 1 miliar 132 juta. Nah, jadi teman-teman pasti ketahui dengan anggaran segitu ada beberapa kegiatan, item kegiatan yang kita duga sesuai dengan hasil LHP itu tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan. 2 tersangka Beni dan MH telah ditahan di Rutan Kelas 1 Medan, sedangkan tersangka Erwin tidak hadir dengan alasan sakit. Eroganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pelaku begal sadis diringkus polisi, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, 3 pria pelaku begal yang dikenal sadis diringkus petugas Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara. Pelaku diringkus saat tertidur di sebuah hotel. Rekaman CCTV inilah yang sempat viral di media sosial beberapa hari lalu. Korban yang melintas di Jalan Meteorologi Medan dikejar pelaku yang mengendarai sepeda motor dan kemudian membacok korban dari belakang hingga menyebabkan korban terluka. Korban sempat melakukan perlawanan meskipun akhirnya gagal dan sepeda motor korban berhasil dibawa kabur pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV ini, petugas Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara kemudian mengidentifikasi para pelaku yang kemudian ditangkap di 2 tempat berbeda. 2 pelaku ditangkap di sebuah hotel saat tengah tertidur pulas, sedangkan 1 pelaku lagi ditangkap di area pergudangan kawasan Medan Tembung saat tengah bekerja. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mawuruh bilang ketiga pelaku yang ditangkap ternyata bukan kali pertama beraksi. Dalam aksinya, para pelaku juga selalu menggunakan senjata tajam dan selalu melukai korbannya. Para pelaku juga berstatus sebagai residivis dalam kasus serupa. Para tersangka yang kami amankan bahwa mereka biasa melakukan hal tersebut, jadi bukan baru sekali. Sudah berulang-ulang, mudah-mudahan ini kami dapat pengembangannya. Kemudian dari ketiga orang tersebut semuanya residivis. Kini ketiga pelaku terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, setelah 40 hari jenazah Argo Prasetyo tertahan di negara Kamboja, WNI asal Langkat ini akhirnya tiba di rumah duka di Jalan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Tangis keluarga pecah menyambut kedatangan korban. Tangis keluarga pecah saat Argo Prasetyo, 25 tahun, warga negara Indonesia yang meninggal dunia secara tragis di Kamboja 30 September lalu, tiba di rumah duka.
Argo diduga menjadi korban penganiayaan setelah bekerja di kantor scam atau penipuan daring. Kabar kematian Argo sempat viral di media sosial dengan video yang memperlihatkan dirinya terbaring lemah di jalanan dengan luka lebam di wajah dan tubuh sangat kurus. Setelah melalui rangkaian proses hingga 46 hari, jenazah Argo akhirnya tiba di rumah duka Jalan Tanjung Pura, Gang Famili, Stabat Langkat, Jumat siang. Jenazah Argo disambut isak tangis keluarga. Setelah disemayamkan dan disolatkan, jenazah langsung dimakamkan di lokasi pemakaman yang tidak jauh dari rumah duka. Ega Prasetya, adik korban, mengungkapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah dan Kementerian Luar Negeri dan pihak yang telah banyak membantu kepulangan Argo. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melancarkan proses pemulangan jenazah pada hari ini. Dan saya terima kasih juga kepada pemerintah dan teman-teman, terutama Pak Pendeta Penrod Siagian yang mendampingi saya. Ini anggota juga. Bersama Matthew Dimas Bastanta, anggota DPRD Langkat, dan Pendeta Penrod Siagian mengurus proses pemulangan kepada Kementerian Luar Negeri hingga akhirnya korban dapat dipulangkan. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Saudara, petugas Polres Asahan, Sumatera Utara menangkap 2 orang kurir sabu jaringan internasional. Penangkapan kedua tersangka sempat diwarnai tembakan peringatan dari petugas kepolisian. Inilah visual detik-detik menegangkan saat personil Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menghentikan sebuah mobil minibus di Kabupaten Asahan yang dikendarai kedua pelaku. Petugas polisi yang menyamar sebagai pengantar paket langsung menghadang mobil tersebut dan melepaskan tembakan peringatan agar kedua pelaku menyerahkan diri. Dari dalam mobil, petugas menyita 4 tas besar berisi 76 kg sabu. Kedua pelaku merupakan kurir jaringan internasional yang menjemput sabu dari negara Malaysia untuk dibawa ke Palembang, Sumatera Selatan. Dan inilah salah satu hasil dari kerjasama dari informasi masyarakat bahwa akan adanya pengiriman narkoba menggunakan kendaraan, dan kebetulan infonya alhamdulillah valid dan kami menindaklanjuti dan alhamdulillah bisa terungkap oleh keduanya. Kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Asahan. Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Petani Aceh rawat kebun kakao, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, seorang petani kakao dari Desa Payasonara, Kota Sabang, tetap tekun merawat 2 hektar kebun kakao miliknya. Meski usianya tak lagi muda, namun kegigihannya mampu menghasilkan produk coklat siap saji. Di usianya yang tak lagi muda, Abdullah tetap bergerak lincah di antara rimbun pepohonan kakao miliknya. Setiap pagi ia membawa gunting dan parang lalu memulai rutinitas yang telah dijalaninya lebih dari 30 tahun. Dengan cekatan ia memotong dahan-dahan yang menghambat pertumbuhan buah, bahkan tak segan memangkas dahan yang masih berbuah demi memberi ruang bagi buah lain untuk berkembang maksimal di atas lahan 2 hektar itu. Musim panen selalu membawa senyum bagi Abdullah. 2 kali seminggu ia memanen buah-buah kakao yang kini bernilai mencapai Rp50.000 per kilogram. Di tengah meningkatnya harga dan permintaan, ia tetap melakukan peremajaan tanaman agar kebunnya terus produktif. Ketekunannya menjaga kualitas kakao bukan hanya menghidupi keluarganya, tetapi juga memberi nilai bagi UMKM lokal yang kini mengolah hasil kebunnya menjadi beragam produk coklat khas Sabang. Abdullah telah menjadi bagian penting dalam rantai produksi coklat yang mengangkat nama kotanya hingga dikenal wisatawan. Kalau pabrik, kalau fermentasi itu sekitar 45, itu yang masih mali. Tapi kalau yang grade A mungkin sampai 50 tuh. Coklat Sabang dikenal berkualitas tinggi dengan cita rasa khas.
Melalui Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri, biji kakao asli Sabang diolah menjadi produk premium bernama Cokbang yang kini banyak diburu wisatawan. Menggunakan 100% kakao lokal dari para petani sebanyak 30 petani bergabung dalam koperasi ini. Coklat Sabang telah menjadi oleh-oleh unggulan kota Sabang dengan omset yang melonjak hingga lebih dari 300 juta rupiah per tahun. Kita sudah memproduksi itu bubuk kakao. Nah, untuk coklat komponnya kita sudah ada 7 jenis, dan coklat premium couverturnya kita sudah ada 3 jenis, 50%, 70%, dan 80%. Nah, alhamdulillahnya saat ini segmentasi pasar Cokbang itu adalah pariwisata, Pak. Jadi wisatawan-wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Dengan cita rasa coklat khas Sabang ini karena menurutnya coklat Sabang ini punya rasa yang khas dan otentik. Varian produk coklat Sabang dari Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri diantaranya coklat batang rasa susu, kacang mete, bubuk coklat hingga teh coklat. Itu rasanya seperti Cadbury. Cadbury tahu? Cadbury ya. Yang milk punya, milk chocolate. Ya, rasanya seperti itu. Syahril Mustajab, Kompas TV, Sabang, Aceh. Saudara, Kepolisian Daerah Aceh gelar Operasi Zebra Selawah 2025 selama 14 hari. Operasi ini akan meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas melalui penindakan dan penegakan hukum. Dalam apel pasukan yang menandai dimulainya Operasi Zebra Selawah 2025, Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan di jalan raya. Operasi terpusat ini fokus pada penurunan pelanggaran fatal serta kecelakaan lalu lintas dengan penindakan hukum berupa tilang yang tetap mengedepankan pendekatan preventif, edukatif, dan humanis. Ditlantas, Polda Aceh juga menetapkan sejumlah sasaran pelanggaran, di antaranya pengendara yang melebihi batas kecepatan, penggunaan knalpot brong atau tidak standar, tidak memakai helm SNI, pengendara di bawah umur, lawan arus, serta berkendara sambil menggunakan ponsel. Untuk jenis pelanggaran yang akan kita jadikan sebagai sasaran adalah kebut-kebutan. Ya. Jadi pelanggar lalu lintas, kebut-kebutan, kemudian knalpot brong yang menimbulkan suara bising ya, kepada yang mengganggu warga masyarakat. Mungkin tahun lalu kita lebih banyak terhadap kegiatan himbauan, tetapi ternyata tidak merubah situasi terlalu banyak, sehingga untuk tahun ini kita lebih banyak untuk lakukan penindakan. Operasi Zebra Selawah 2025 akan melibatkan 675 personel, terdiri dari 130 personel Polda Aceh dan 545 personel Polres jajaran. Pada tahun 2024 lalu, kecelakaan lalu lintas mencapai 3.000 kasus, meninggal dunia 648 orang. Tahun ini terjadi 2.733 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia 560 orang. Masyarakat diimbau untuk mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, Lembaga Panglima Laut dan Nelayan Aceh menyambut baik wacana pembentukan Koperasi Merah Putih khusus nelayan di Aceh. Dengan adanya koperasi ini diharapkan bisa membantu perekonomian nelayan. Wacana pembentukan Koperasi Merah Putih khusus nelayan ini disambut baik oleh nelayan maupun Lembaga Panglima Laut Aceh. Dengan adanya koperasi ini diharapkan bisa membangun ekosistem usaha dan mensejahterakan nelayan. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat 80.000 koperasi desa merah putih yang telah dibentuk, dan 108 desa diantaranya menjadi percontohan untuk menerapkan program koperasi yang menyerap hasil perikanan dari nelayan maupun pembudidaya. Salah satu program prioritasnya adalah Kampung Nelayan Merah Putih. Nantinya program ini diintegrasikan dengan Koperasi Merah Putih yang ada di desa setempat. Desa akan memberikan layanan kebutuhan usaha masyarakat di sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas usaha nelayan.
Ditargetkan ada 1.100 kampung nelayan merah putih yang akan dibangun hingga 2027 mendatang. Sejauh ini, program tersebut belum berjalan maksimal karena baru terdapat 4 kampung nelayan merah putih yang terbentuk di Aceh, yaitu Desa Lokpawoh, Lancok, Kuala Raja, dan Biram Puntong. Kalau nelayan itu kan bukan desa ya, tapi basisnya justru LO. Di Panglima Laut kita itu di level provinsi ada, kabupaten juga ada LO. LO itu bisa saja dia bukan satu kampung, tapi mungkin ada 3 sampai 5 kampung gitu ya. Nah tentu memang kemarin sempat kita dengar bahwa semuanya itu akan merujuk ke koperasi desa, di mana nelayan atau profesi lain itu akan menginduk ke koperasi merah putih desa. Nah, tapi dengan adanya wacana sekarang ada koperasi bikin khusus nelayan, diharapkan yang muncul nanti ekosistem usaha di bidang perikanan, hasil tangkapannya juga dikelola atau dipromosikan oleh koperasi. Kita menyambut baik. Lembaga Panglima Laut berharap pengelolaan koperasi khusus nelayan ini dikelola sesuai kearifan lokal Aceh, berdasarkan wilayah yang disebut LOK yang mewakili 3 hingga 5 desa yang diketuai oleh Panglima Laut wilayah atau LOK. Tim Liputan Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Kita beralih ke Riau, Saudara. Merasa tidak sejalan dengan Bupati Kampar dalam arah kebijakan pemerintahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar memilih pensiun dini. Ia menilai beberapa kebijakan Bupati tidak sealur dengan program efisiensi yang digariskan pemerintah pusat. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Kampar, Hambali, menyampaikan bahwa pensiun dini diambil karena ketidaksejajaran dalam arah kebijakan Bupati Ahmad Yuzara. Ia menilai beberapa kebijakan Bupati tidak sealur dengan program efisiensi yang digariskan pemerintah pusat. Di antaranya adalah pengambilan kebijakan yang dinilai tidak mencerminkan pengelolaan anggaran secara prioritas, seperti membeli mobil dinas Bupati di tengah efisiensi anggaran. Surat pensiun dini sudah diajukan oleh Hambali pertanggal 12 November lalu dan jika disetujui diperkirakan pensiun pada akhir Desember 2025. Hambali menegaskan bahwa pensiun dini merupakan langkah profesional demi menjaga marwah jabatan dan memastikan proses pemerintahan dapat berjalan tanpa benturan kepentingan internal. Alhamdulillah saya sudah mengajukan surat pensiun dini, bukan pengunduran diri saya. Saya tetap sekarang pun masih jabatan sekda. Saya pensiun dini. Kenapa saya lakukan ini dengan pertimbangan ya kepala daerah ini kan juga dengan diadakan evaluasi terhadap saya berarti kan sudah tidak cocok dengan saya. Jadi pakai prinsip aja ya sudahlah. Kalau ibarat orang berbisnis, kalau toke sudah tidak suka sama kita ya kita menghindar aja. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Bupati Kampar terkait pengajuan pensiun dini Hambali. Publik menanti arah baru pengelolaan pemerintahan daerah di tengah memanasnya hubungan internal Pemkab Kampar. Sawino Ardi, Kompas TV, Kampar, Riau. Saudara, modus penipuan dan pencurian dengan alasan bos suruh jemput barang kembali terjadi di Kota Pekanbaru, Riau. Aksi para pelaku ini kian meresahkan warga, terutama pelaku usaha kecil yang sering menjadi sasaran. Inilah rekaman kamera pengawas menunjukkan seorang pria datang ke tempat usaha cuci pakaian di Jalan Muhajirin, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Terlihat pelaku masuk dengan tenang dan mengaku kepada karyawan bahwa ia disuruh oleh bos untuk mengambil tabung gas yang kosong. Tanpa curiga, karyawan memanggil pemilik usaha untuk memastikan perkataan pelaku. Namun sebelum pemilik memberikan jawaban, pelaku dengan cepat mengambil tabung gas dan langsung pergi menggunakan sepeda motor dengan terburu-buru. Menurut Tuti, salah seorang karyawan di tempat usaha cuci pakaian itu, kejadian tersebut terjadi sangat cepat dan tidak disangka. Kejadian serupa sudah 2 kali terjadi, namun dengan pelaku yang berbeda. Yang di mana, Bu? Sore, datang kan, nanya ada tabung gas kosong, katanya bos minta.
pegawainya bilang konfirmasi dulu sama bos. Nah udah bilang aja nama saya. Ya saya paksa satu bosnya udah foto ya. Ada berapa tabung, Bu? 2. 2. Waktu itu ada orangnya ada berapa? Orang yang mana? Yang ngambil? Yang ngambilnya 1. 1 orang. Oh, dia datang sendiri, Bu? Sendiri. Oh, kejadiannya udah berapa kali nih, Bu? Ini yang kedua kali kayaknya. Yang kedua kali. Orang yang sama? Oh bukan, beda orang. Udah lapor ke polisi, Bu? Mungkin sudah. Akibat aksi pencurian tersebut, pemilik tempat usaha kehilangan sedikitnya 4 tabung gas ukuran 3 kg. Kasus ini menjadi peringatan bagi para pengusaha kecil untuk lebih waspada terhadap orang yang mengaku disuruh oleh pemilik usaha. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, untuk cegah stunting, pemerintah melalui kantor perwakilan BKKBN Aceh menggencarkan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Program nasional berbasis gotong royong ini akan memastikan pemenuhan nutrisi dalam 1000 hari pertama kelahiran anak. Berdiskusi program yang diampu oleh Kantor perwakilan BKKBN Aceh mencatat saat ini ada 38.000 lebih keluarga beresiko stunting yang perlu mendapat perhatian dari bapak asuh. Kehadiran bapak asuh dapat mencegah lahirnya anak-anak yang beresiko stunting, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah 2 tahun, dan anak usia 24 hingga 59 bulan dari keluarga beresiko stunting. Gerakan orang tua asuh cegah stunting ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menurunkan angka stunting. Bentuk partisipasi ini berupa pemberian nutrisi seperti pemberian paket makan bergizi, bantuan berupa pembangunan jamban, rumah layak huni, hingga penyediaan akses air bersih, serta edukasi berkelanjutan soal pola makan sehat dan pemantauan tumbuh kembang anak. Nah, sasaran genting itu adalah semua masyarakat lintas program, siapapun bentuk yang kegiatannya itu adalah sebagai berdonasi. Kita tidak memakai anggaran dari pemerintah. Nah, sifatnya adalah gotong royong CSR yang membantu untuk memberikan terutama pertama makanan yang bergizi, nutrisi, yang kedua melihat sasarannya itu adalah jamban dan penggunaan air bersih. Nah, rumah-rumah keluarga beresiko stunting itu yang menjadi sasaran yang akan kita dampingi. Seperti yang dilakukan pemerintah Aceh Besar melalui kolaborasi pentahelix, baik dari pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media, mampu menurunkan angka stunting. Lewat peran orang tua asuh, 2.600 keluarga yang berisiko stunting di Aceh Besar dapat tertangani. Untuk secara terus-menerus untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Aceh Besar. Dan itu merupakan tantangan seluruh masyarakat Aceh Besar secara bergotong royong, bekerja sama supaya bisa kita turunkan angka stunting. Kolaborasi untuk menjadi orang tua asuh sangat dinantikan guna mencegah dan mengurangi jumlah keluarga berisiko stunting di Aceh, yang saat ini angka prevalensi stunting masih 28,06% yang masih butuh pendampingan berkelanjutan. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, seorang oknum guru honorer di Kabupaten Kampar Riau viral usai membanting nasi di hadapan para guru dan murid. Inilah video viral seorang guru honorer di Kabupaten Kampar Riau saat membanting makanan yang akan dibagikan kepada para siswa dan guru. Peristiwa ini terjadi di Sekolah Dasar Negeri 021 Taraibangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau. Peristiwa ini terjadi Senin kemarin saat kegiatan penyuluhan bullying oleh Kejaksaan Negeri Bangkinang di lingkungan sekolah. Nasi bantuan dari Dinas Pendidikan dibanting oleh pelaku di depan ruang majelis guru. Ada 5 kotak nasi yang dibanting oleh pelaku. Yon Hendri, guru yang membanting makanan, mengaku melakukannya karena adanya desakan dari guru lainnya untuk segera dibagikan. Ia menyebut ada guru yang tidak sabar. Kejadian pada hari Senin, kami ada kegiatan namanya kegiatan penyuluhan tentang bullying, yaitu narasumbernya dari kejaksaan.
Nah setelah sosialisasi dijalankan, maka dari pihak dinas memberikan hadiah kepada anak-anak berupa nasi. Nasi ini bukan nasi dari MBG, adalah bingkisan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, Bangkinang. Alasannya Pak kami banting, yaitu para guru meminta agar diberikan cepat. Saya bilang, Ibu sabar Bu, ini nasi ini tetap kami bagian kepada anak-anak. Berapa kekurangannya nanti kami belikan yang lain. Akhirnya guru lain tidak terima sikap saya seperti itu, maka nasi itu lepas dari tangan saya. Bapak sebagai apa Pak di sekolah ini? Saya sebagai guru biasa Pak, guru pengawas. Pasca peristiwa ini aktivitas sekolah tetap berjalan, namun sebagian kelas kosong dari aktivitas pembelajaran. Sawino Ardi, Kompas TV, Kampar Riau. Saudara, tim Satreskrim Polresta Pekanbaru menangkap komplotan pencurian sepeda motor di 32 lokasi. Selain pelaku pencurian, 2 pelaku sebagai penadah juga dibekuk beserta barang bukti sepeda motor. Inilah visual tim Satreskrim Polresta Pekanbaru saat menangkap pelaku pencurian sepeda motor. Petugas terpaksa mendobrak pintu rumah tempat persembunyian pelaku di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Para pelaku kemudian dibawa ke Polresta Pekanbaru. 2 pelaku sebagai penadah berhasil dibekuk setelah tim melakukan pengembangan. Sementara seorang pelaku terpaksa diberi tindakan tegas karena melawan saat ditangkap. Kepada petugas, pelaku mengaku menjual motor hasil curian dengan harga 3 hingga 4 juta rupiah per unit. Dari hasil pemeriksaan, 4 orang pelaku berinisial FR, J, MS, dan RK disebutkan melakukan aksi pencurian di 32 lokasi di Kota Pekanbaru. Motor hasil curian kemudian dijual kepada 2 pelaku berinisial EJ dan BS. Kemudian untuk tempat kejadian bervariasi, yaitu di Jalan Serasi, kemudian di Jalan Tengkubai, kemudian Jalan SM Amin, kemudian di Jalan Rosari. Ini untuk pelaku bermain di jam-jam tertentu, terutama setelah maghrib atau malam hari. Pelaku ini melihat kelengahan dari korban, di mana korban meletakkan motornya di depan perkarangan rumah atau perkarangan toko dekat halaman. Kemudian untuk tersangka ini kita sebutkan yaitu FR alias Fauzi, ya, FR alias Fauzi. Ini yang kita lakukan tindakan tegas terukur karena pada saat penangkapan melawan petugas, dan ini perannya yang sangat banyak, ya, ini peran utamanya. Kemudian juga sama-sama kita lihat untuk F ini sudah beberapa kali melakukan pencurian, kemudian viral di media sosial. Kemudian RK alias Edo, ya, ini sama perannya dengan Fauzi tadi. Kemudian MS alias Anto Baik, ya. Kemudian JO alias Juli. Ini 4 pelaku ini perannya sama-sama pemain, sama-sama ada yang joki, ada yang main. Untuk 480 EJ alias Eko, ini ada beberapa unit motor yang sudah kita amankan, tadi sama-sama kita lihat. Atas perbuatannya, para pelaku pencurian sepeda motor diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Sementara pelaku penadah diancam hukuman 4 tahun penjara. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Ribuan warga meriahkan budaya Deli Serdang. Saksikan usai jeda.
Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Pagi. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, atlet Indonesia merebut medali emas pertamanya di ajang Southeast Asia U18 dan U20 Athletics Championship di Stadion Madya Atletik Deli Serdang, Sumatera Utara. Medali emas pertama itu diraih dari nomor lari jarak 1.500 meter putra U20. Yat Hafizuddin, pelari asal Nusa Tenggara Barat yang tampil tercepat di nomor 1.500 meter U20 di Stadion Madya Atletik Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 15 November 2025, mencatat waktu tercepat di 3 menit 56 detik. Dia mengungguli pelari Vietnam Luong Bin dengan selisih waktu hanya 2 detik, sementara pelari Myanmar Ye Yin Aung di urutan ketiga. Selain mencatatkan waktu tercepat di kejuaraan ini, Hafizuddin juga merupakan pemegang rekor nasional untuk nomor 1.500 U20. Ia memiliki catatan waktu di 3 menit 53 detik yang sampai saat ini masih belum dipecahkan dan bertekad memecahkannya sendiri. Atas kemenangan hari ini, Yat Hafizuddin mengucapkan rasa syukur atas dirinya meraih medali emas untuk Indonesia di event Southeast Asia U18 dan U20 Athletics Championship 2025. Apalagi persaingan di kategori 1.500 meter ini sangat ketat. Saya sangat bersyukur sekali atas berikan sama Allah SWT, dan terima kasih juga kepada orang tua sudah mendoakan dari rumah dan dari teman-teman di seluruh Indonesia juga terima kasih dukungannya, dan dari Televasi juga terima kasih banget dari support semuanya. Saya sangat senang sekali hari ini bisa mendapatkan podium 1. Menanggapi hasil positif di hari pertama kejuaraan ini, Ketua Panitia Pelaksana Tigor Tanjung mengaku bersyukur atas perolehan medali emas ini dan diharapkan dapat memotivasi atlet-atlet lainnya. Atlet-atlet mudanya juga. Ya, ini juga salah satu yang kita syukuri pada hari ini ya, di sesi pertama Indonesia sudah memperoleh medali emas. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi atlet-atlet Indonesia yang lain di perlombaan-perlombaan berikutnya bisa juga tampil baik. Dan ini tentu membutuhkan juga dukungan dari penonton-penonton yang hadir supaya atlet-atlet kita bisa meraih hasil terbaiknya. Selain itu, Indonesia juga meraih 2 perak di nomor lari 1.500 putri U20 atas nama Mutiara Oktarani Nurul Alpasa. Dan di nomor lempar lembing U18 putri, Karista Zahra juga meraih medali yang sama. Kejuaraan atletik Asia Tenggara U18 dan U20 ke-17 ini digelar selama 4 hari dari tanggal 15 hingga 18 Desember 2025. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV dari Serdang, Sumatera Utara.
Saudara, Khalsa Punjabi School yang berada di dalam kompleks Gurdwara Sri Guru Nanak Dev Ji di Jalan Teguh Umar, Kota Medan terus menjadi tempat penting bagi komunitas Sikh untuk melestarikan tradisi dan bahasa Punjabi. Sekolah ini bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran, melainkan menjadi titik perjalanan budaya bagi generasi muda Sikh di Kota Medan. Di tengah aktivitas rutin Gurdwara Sri Guru Nanak Dev Ji yang berlokasi di Jalan Teguh Umar, Medan, setiap akhir pekan terdengar suara anak-anak mengulangi huruf-huruf Gurmukhi, huruf klasik yang menjadi dasar bahasa dan kitab suci agama Sikh. Inilah Khalsa Punjabi School Medan, lembaga pendidikan yang dibentuk untuk memastikan generasi muda tidak terputus dari akar budaya mereka. Sekolah ini bertujuan untuk menyiapkan generasi muda Sikh untuk bisa berbahasa ibu dan membaca kitab Guru Granth Sahib yang dituliskan dengan aksara Gurmukhi. Aksara Gurmukhi ini dibakukan dan distandarkan oleh Guru Angad, guru Sikh kedua pada abad ke-16 dan digunakan untuk menulis kitab suci Sikh yang terdiri dari 35 huruf asli. Untuk pembelajarannya, Khalsa Punjabi School memiliki beberapa tingkatan kelas. Mulai dari kelas basic untuk pengenalan huruf dan cara pelafalan Gurmukhi, kelas intermediate untuk belajar membaca dan menulis teks sederhana, kelas advance untuk menulis teks lebih rumit, membaca kitab suci, serta mempelajari sejarah guru-guru dalam tradisi Sikh. Pembelajaran di dalam kelas diperkuat dengan aktivitas kebudayaan seperti tari Bhangra, musik tabla, serta pembentukan nilai kesetaraan dan pelayanan yang menjadi dasar ajaran Sikh. Menurut Gurdeep Singh, salah satu tokoh masyarakat Sikh, Khalsa Punjabi School sangat penting karena umat Sikh percaya pada sabda atau ajaran yang tertulis. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga pendidikan untuk mengajarkan membaca kitab tersebut. Jadi sabda itu huruf dan harus ada lembaga pendidikan. Dari itulah lembaga pendidikan itu macam di Sumatera Utara terciptalah sekolah Khalsa. Sekolah Khalsa itu jadi kewajiban ditambah dengan waktu itu mediumnya itu bahasa Inggris dan juga bahasa agama. Jadi diciptakan itu untuk menyampaikan moral pendidikan. Jadi kalau tidak ada moral dalam pendidikan itu sangat tidak menguntungkan. Walaupun dia bisa maju, tapi ini yang dipentingkan, cara hidup, bersosial. Nah, terbangunlah sekolah Khalsa dan rumah ibadah di Sumatera ini namanya Guru Nanak Gurdwara. Lewat pendidikan yang terstruktur dan pendekatan budaya yang kuat, Khalsa Punjabi School Medan terus menanamkan pemahaman mendalam tentang warisan leluhur, serta mendorong generasi muda untuk tetap membangun kerukunan dalam masyarakat multi etnis Kota Medan. Nurul Hasanah, Rogana Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menggelar Gebiar Budaya Deli Serdang di lapangan Kata Bima, Kecamatan Percut Seituan. Ajang yang menghadirkan kesenian dari Deli Serdang mendapat antusias ribuan warga. Ribuan warga Kabupaten Deli Serdang membadati lapangan Kata Bima, Kecamatan Percut Seituan untuk menyaksikan aneka pertunjukan kesenian di ajang Gebiar Budaya Deli Serdang 2025. Selain tarian budaya, warga juga dihibur dengan penampilan bintang tamu Roy Purba dan Wanabi yang mampu menghibur ribuan warga yang datang. Selain sebagai ajang pertunjukan seni, Gebiar Budaya juga dijadikan sebagai ajang kolaborasi seni dengan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Bupati Kabupaten Deli Serdang Asri Ludin Tambunan yang hadir dalam ajang ini mengaku Gebiar Budaya ini untuk seluruh insan seni dan budaya beserta masyarakat Deli Serdang. Jadi target Gebiar Budaya hari ini yang kita laksanakan di Desa Bandar Galipah itu bagaimana mengenalkan
khususnya budaya yang telah ada di Kabupaten Deli Serdang, baik budaya Melayu, budaya Karo, dan semua umum. Tidak tertutup juga budaya-budaya yang nambah di Kabupaten Deli Serdang seperti Jawa, Batak, dan yang lain. Harapannya apa? Agar masyarakat Kabupaten Deli Serdang tetap menghargai budayanya, tetap bangga terhadap budayanya. Rencananya ajang yang sama akan kembali digelar pada tahun depan. Selain untuk terus melestarikan budaya, ajang ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Tim Liputan Kompas TV dari Serdang, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita lainnya di Kompas TV, independen terpercaya.